Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 351. Jangan percaya. Xie Jing mau tak mau merasa marah saat melihat penampilan ibunya yang menyedihkan. Mata Qin Fanglan berkedip. Karena masalah ini melibatkan mangkuk porselen, dia merasa bersalah sehingga tidak berani memanggil polisi. Bagaimanapun, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin menghindari hal-hal yang lebih buruk. Melihat sikap tegasnya, Xie Jing tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak apa-apa. Baguslah jika orang itu bisa kembali dengan selamat. Saat ini, mata Qin Fanglan tertuju pada Ye Yan. Menurutmu begitu? Tapi beberapa orang mungkin akan kecewa. Dia berkata dengan nada sinis. Ye Yan tampak tenang dan tidak berkata apa-apa. Baik, Bu. Jangan membicarakan hal ini saat ibu kembali. Ye Yan juga cemas. Mengapa ibunya mulai mengincar Ye Yan begitu dia kembali? Hal yang sama juga berlaku pada Ye Yan. Dia tahu kalau Ye Yan sangat menderita, jadi tidak bisakah dia menunjukkan rasa khawatir? Setelah Qin Fanglan ditangkap, dia sangat menderita dan sangat tertekan. Dia sama sekali tidak merasa bahwa dia sendiri yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia mengalami kejahatan semacam ini karena dia harus berurusan dengan Ye Yan. Ini Qin Fanglan, seluruh dunia bisa saja salah tapi dia benar. Itu semua karena kamu, sang bintang bencana, sehingga aku menjadi seperti ini. Dia menunjuk ke arah Ye Yan dan mengutuk. Alih-alih marah, Ye Yan malah menunjukkan senyum lucunya. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Bukankah para perampok itu mengejar barang-barang yang ada di tangan Nyonya Xie? Mungkinkah hal itu ada hubungannya denganku? Qin Fanglan tersedak dan tidak bisa menahan apapun untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menceritakan semuanya, tetapi jika tidak, maka dia benar-benar tidak punya alasan untuk memarahi Ye Yan. Ye Yan, apa yang kamu lakukan? Ibu ketakutan dan bereaksi berlebihan. Tidak bisakah kamu menyerah? Xie Jing berkata sedikit kesal. Ye Yan mengangkat bahunya. Baiklah, kalau begitu aku akan menyiapkan makanannya. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Qin Fanglan dengan tatapan sedikit mengejek dan pergi. Qin Fanglan merasa marah. Dan kamu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak membantuku ke atas untuk mengganti pakaian dan mengoleskan obat? Dia tidak punya pilihan selain berteriak pada Xie Chengqian untuk melampiaskan amarahnya. Xie Chengqian hanya bisa tersenyum pahit dan menemaninya ke atas. Setelah Qin Fanglan pergi, Xie Jing menghela nafas dan duduk. Ada apa? Ye Yan bertanya. Bukan apa-apa. Menurutku apa yang terjadi kali ini agak aneh. Dan aku tidak tahu kenapa itu aneh, kata Xie Jing. Itu selalu terasa terlalu tidak terduga. Dia belum pernah mendengar bahwa neneknya memiliki sesuatu yang begitu berharga untuk dikenang. Sudut mulut Ye Yan melengkung. Mungkin yang dikeluarkan Nyonya Xie adalah satu-satunya benda yang tidak bisa kamu lihat. Xie Jing menggelengkan kepalanya. Mungkin itu adalah sesuatu yang berharga yang kakek tinggalkan untuknya. Pada saat ini,
Terdengar suara langkah kaki, dan Qin Fanglan bergegas turun dari lantai atas. Xiao Jing, kabar baik, barang antik yang didapat Xiao Feng sudah ada di tangannya. Dia bilang akan mengirimkannya kepada kita secepatnya, katanya. Senyuman muncul di wajah Xie Jing. Akhirnya ada kabar baik. Qin Fanglan juga menghela nafas lega. Dia diculik dan kehilangan statusnya sebagai orang dewasa. Namun, Ye Yan yang berada di sampingnya mengerutkan keningnya tanpa terasa. Sekarang, dia hampir yakin bahwa Zhuo Jinfeng pastilah orang yang diatur oleh Nyonya Xie. Oleh karena itu, pasti ada yang salah dengan barang yang didapatnya. Bu, beritahu Zhuo Jinfeng bahwa sudah sangat merepotkan dia untuk mendapatkan barang lelang untukku. Ibu tidak boleh membiarkan dia mengirimkannya lagi. Itu terlalu kasar. Xie Jing berkata, besok, saya akan mengambilnya sendiri. Tidak apa-apa. Qin Fanglan dengan senang hati naik ke atas. Ibunya kembali dan barang lelang ditemukan. Xie Jing menghela nafas lega dan sedikit santai. Ye Yan menghela nafas diam-diam. Meskipun dia tahu bahwa persuasi tidak begitu penting, dia tidak bisa begitu saja melihat Xie Jingzhu membuang-buang uang. Kalau untuk pelelangan, kamu tidak perlu berdagang dengan Zhuo Jinfeng itu besok, katanya. Xie Jing mengerutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak berdagang, dari mana asal pelelangannya? Ye Yan berkata dengan tenang, aku sudah membuat pengaturan. Akan ada banyak beban yang cukup pada hari pelelangan. Dia tidak ingin mengeluarkan mangkuk porselen itu sekarang. Terlepas dari apakah dalang di balik penggantian mangkuk porselen itu adalah Nyonya Xie, Huang Tingting atau keduanya, tujuan mereka adalah untuk mengincar Xie Jing. Jika mangkuk porselen dikeluarkan begitu cepat, itu hanya akan memberi mereka waktu persiapan yang cukup untuk membuat konspirasi baru. Lebih baik dibiarkan seperti ini dan dikeluarkan pada hari pelelangan agar pihak lain tidak punya waktu untuk mengurusnya. Tapi wajah Xie Jing menjadi dingin. Apakah kamu siap? Kalau saatnya tiba, itu akan menjadi palsu lagi? Faktanya, Xie Jing tidak sepenuhnya marah karena barang-barang itu palsu. Dia lebih merasa bahwa Ye Yan telah ditipu demi mukanya, tetapi sekarang dia tetap menolak untuk bertobat. Setiap kali dia melihat Ye Yan masih melakukan hal semacam ini, hatinya merasa jijik. Ye Yan tersenyum pahit. Memang benar demikian, percaya atau tidak, yang saya temukan memang asli, tapi saya tidak tahu siapa yang menjatuhkannya, ujarnya. Xie Jing menggelengkan kepalanya dan mencibir. Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Ye Yan berkata, aku bilang, kamu bisa pergi ke pavilion Juzen untuk verifikasi. Nona Lin itu bahkan bersedia memberimu mobil. Kurasa tidak sulit membantumu membuat kesaksian palsu. Senyuman di wajah Xie Jing menjadi lebih dingin. Ye Yan mengerutkan keningnya. Aku dan Nona tertua dari keluarga Lin hanya berteman. Aku sudah membantu. Sebelum dia selesai berbicara, Xie Jing menyela dengan tidak sabar. Oke, saya tidak mau mendengarkan. Siapa yang tahu jika Anda berbohong kepada saya? Ye Yan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Xie Jing telah salah paham padanya sekarang.
Tetapi semakin dia menjelaskan kesalahpahaman ini, dia semakin tidak mempercayainya. Oleh karena itu, dia tidak memikirkan topik ini lagi, tetapi berkata dengan serius, "Saya hanya takut kamu akan membuang-buang uang." Zuo Jinfeng itu, terakhir kali sesuatu terjadi pada ibumu, dia tidak dapat diandalkan. Kali ini, kamu yakin dia bisa mengerti hal yang nyata? Nada suara Xie Jing dingin. Apakah dia berbohong kepadaku atau tidak? Aku akan membuat penilaian sendiri. Daripada menghabiskan waktumu untuk memfitnah orang lain, kamu harus memikirkan apa yang harus kamu lakukan sebagai seorang pria. Pikirkan dulu mangkuk porselen palsumu, lalu bicara padaku tentang membuang-buang uang. Xie Jing berkata dengan dingin dan kembali ke kamar. Ye Yan hanya bisa menghela nafas dalam diam. Keesokan harinya, Xie Jing masih marah dan tidak ingin berbicara dengan Ye Yan, jadi dia pergi ke perusahaan tanpa makan. Qin Fanglan memandang Ye Yan dengan ekspresi schadenfreude. "Xiao Jing sudah mulai mengenalimu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus bangga." Ye Yan terlalu malas untuk memperhatikannya dan berbalik untuk naik ke atas. Wanita ini tidak tahu malu dan memiliki ingatan yang pendek. Dia memiliki hal lain yang harus dilakukan sekarang, jadi dia tidak tertarik untuk membuang waktu bersamanya. Bab 352 Transaksi Restoran Timur Atas. Ini adalah salah satu restoran kelas atas di Tanglin, dan juga merupakan tempat di mana Zuo Jinfeng memesan transaksi. Xie Jing datang ke meja yang telah dipesan, dan Zuo Jinfeng sudah menunggu di sini. "Xiao Jing, kamu di sini, masuk dan duduk." Xie Jing mengangguk dari kejauhan tapi dengan dingin. Dia mengenakan gaun bohemian yang bagus hari ini, tampak anggun dan anggun. Dia memancarkan pesona tak berujung di kulit seputih salju dan wajahnya yang sempurna. Zuo Jinfeng menatapnya dengan mata tajam dan sikap yang lebih antusias. "Aku minta maaf merepotkanmu kali ini. Aku sudah berusaha keras dalam masalah ini." Xie Jing berkata dengan sopan. "Lucu sekali, apa hubungan kedua keluarga kita? Bukankah pantas jika aku membantumu?" kata Zuo Jinfeng dengan tatapan berani. Kemudian, dia menghela nafas. "Ini semua salah ayahku. Dia harus pergi ke Haicheng saat itu. Hubungan kami tidak sedekat sebelumnya. Itu membuatku merasa sangat tidak nyaman ketika memikirkannya. Menurutmu jika aku tidak pergi, maka kita berdua." Xie Jing mengerutkan kening dan menyela, "Jangan menyebutkan masa lalu lagi." Zuo Jinfeng ragu-ragu, lalu berkata sambil tersenyum seolah dia tidak terpengaruh oleh apapun. "Lihat aku cenderung sentimental ketika memikirkan hal-hal di masa kecilku. Aku harus menghukum diriku sendiri 3 kali dalam beberapa saat." "Di mana benda itu? Bolehkah aku melihatnya?" Xie Jing bertanya langsung karena dia mengkhawatirkan barang lelang itu. "Oke." Zuo Jinfeng mengambil sebuah kotak dari samping. Hati Xie Jing sedikit bergerak. Terlihat bahwa kotak ini dibuat dengan hati-hati, namun jelas lebih buruk daripada kotak yang digunakan Ye Yan untuk menyimpan mangkuk porselen sebelumnya. Zuo Jinfeng tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia merasa bangga saat melihat Xie Jing tertegun sejenak.
Untuk meningkatkan kualitasnya dan membiarkan Xie Jing membayar barangnya tanpa ragu, dia secara khusus menemukan seseorang untuk menyesuaikan kotak ini. Dia masih merasa sangat puas. Dengan mengingat hal ini, Zhuo Jinfeng mengeluarkan teko yang diukir dari batu giok putih berlemak dari kotaknya. Itu memang terlihat indah dan bernilai banyak uang. Xie Jing mengangguk. Dia cukup puas dengan teko tehnya. Berapa biayanya? Dia bertanya. 500.000. Zhuo Jinfeng berkata, ini hanya untuk melakukan sesuatu untukmu, Xiao Jing. Kalau tidak, aku akan mengambilnya sendiri. Xiao Jing, jangan meremehkan ini. Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Kaisar Qianlong. Karena mereka tidak berada di ruang pribadi, banyak orang di sekitar mereka yang sudah menarik perhatian teko giok putih ini. Setelah mendengar kata-kata Zhuo Jinfeng, seseorang segera berseru dengan suara rendah. Sistem Kekaisaran Qianlong, bukankah itu yang digunakan kaisar? Itu pasti bernilai banyak uang, bukan? Rumah lelang Sotheby sebelumnya melelang koleksi Kekaisaran Qianlong seharga 20 juta euro. Orang-orang banyak bicara. Mata Zhuo Jinfeng bersinar dengan bangga. Inilah efek yang dia inginkan. Pertama, berikan diri Anda muka yang panjang dan nikmati perasaan menjadi sorotan. Kedua, itu juga membuat Xie Jing menyadari betapa berharganya benda ini. Hanya dengan meyakinkannya tentang batu giok ini, Zhuo Jinfeng dapat menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan uang dari Huang Tingting. Benar saja, mata Xie Jing berbinar gembira saat mendengar apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Ini sertifikatnya. Zhuo Jinfeng mengeluarkan selembar kertas lain dan meletakkannya di atas meja. Ini bukan pertama kalinya Xie Jing menilai barang antik, jadi setelah melihatnya, tidak ada keraguan di benaknya. Zhuo Jinfeng tertawa sendiri. Nona Huang memiliki kemampuan membuat barang antik palsu. Dan dia juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan sertifikat palsu. Makanan yang membuat kami berdua sangat puas. Xie Jing langsung mentransfer uangnya dan menambahkan tambahan 50.000 yuan sebagai biaya agen. Zhuo Jinfeng berpura-pura menolak dan menerimanya begitu saja. Ketika dia sampai di rumah, Qin Fanglan tidak bisa meletakkannya sambil memegang teko batu giok putih. Lihat, ini tampak seperti harta karun yang tak ternilai harganya, jauh lebih baik daripada mangkuk porselen pecah itu, katanya sambil menatap Ye Yan sambil mencibir. Wajah Xie Jing tenang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyimpan barang-barang itu dan berkata, itu bagus. Saya akhirnya mendapatkan barangnya sebelum pelelangan. Ye Yan mengabaikan provokasi Qin Fanglan. Jika benda ini dilelang, sesuatu akan terjadi. Oleh karena itu, dia membuat pengaturan terlebih dahulu dan bersiap untuk memecahkan bom waktu ini. Lelang ini sangat penting. Bukankah kamu perlu mengundang seseorang untuk melihat dan memastikannya? Kata Ye Yan dengan tenang. Sebelum Xie Jing dapat mengatakan apapun, Qin Fanglan mengambil sertifikat itu dan berkata, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat apa ini? Ye Yanli mengabaikannya dan hanya menatap Xie Jing.
Saya baru saja meminta seseorang untuk datang dan melihatnya. Tidak akan lama dan Anda akan merasa lebih nyaman, bukan? Xie Jing mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa Ye Yan tidak mencoba memastikan apakah hal ini benar atau tidak, tetapi hanya mencoba menyelamatkan mukanya dan menjadi pembicara yang tangguh. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk terbiasa dengan hal semacam ini. Namun ketika dia hendak menegur Ye Yan, Xie Chengqian berbisik dari samping, "Menurutku, akan lebih baik jika kita mencari seseorang untuk melihatnya." Qin Fanglan memelototinya dengan tajam. "Apa urusanmu? Apa yang kamu lakukan? Diam saja." Xie Chengqian membuka mulutnya, namun pada akhirnya tidak berani berkata apa-apa lagi. Sejak kejadian di Dizen, dia selalu merasa bahwa Ye Yan tidaklah sia-sia seperti yang mereka ketahui dulu. Apalagi Xie Chengqian selalu merasa kejadian ini tidak terlalu nyata. Dia bukan Qin Fanglan, dan dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhuo Jinfeng. Jadi dia selalu merasa bahwa keluarganya tidak begitu akrab dengan keluarga Zhuo. Jadi pihak lain tidak perlu melakukan hal-hal seperti ini untuk keluarganya. Menjual 20 juta yuan kepada Xie Jing seharga 500.000 yuan. Apakah keluarga Zhuo benar-benar bersedia melakukan perbuatan baik seperti itu? Oleh karena itu, Xie Chengqian angkat bicara untuk membantu Ye Yan. Namun, menghadapi tekanan Qin Fanglan, dia masih tidak bisa bertahan dan menjadi penakut seperti biasanya. "Hah?" Qin Fanglan menatap suaminya dengan puas, lalu berkata kepada Xie Jing, "Tidak apa-apa, jangan perhatikan dia." Tapi Xie Jing memandang ayahnya dan merasa sedikit tak tertahankan. Dia telah melihat ayahnya diperintah oleh Qin Fanglan sejak dia masih kecil. Dia sedikit marah pada awalnya, tapi sekarang dia tidak berdaya. Kali ini, jarang sekali Xie Chengqian punya ide sendiri, dan Xie Jing tidak tega mengecewakannya seperti ini. Jadi, dia menghela nafas dan mengangguk. "Lupakan saja. Nanti aku akan mencari seseorang untuk melihatnya." "Xiao Jing, apa yang kamu lakukan?" Qin Fanglan sedikit tidak senang. "Xiao Feng sangat perhatian pada keluarga kita. Apakah kamu masih percaya padanya?" Xie Jing berkata, "Tidak. Menurutku ada baiknya orang datang dan melihatnya. Bagaimanapun, lelang ini terkait dengan masa depan Xie, jadi kamu harus berhati-hati." Bersambung.